Shalom, selamat pagi, tetap semangat di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan topik firman Tuhan yang berjudul Didikan Tuhan bagi umatnya. Nah, ada satu pertanyaan ya bagi kita semua, mengapa seringkali kita tidak bisa melihat bahwa rancangan Allah itu sempurna bagi kita? Ya. Banyak janji Tuhan yang mengatakan bahwa hari depan kita penuh dengan harapan. Pertolongan Tuhan hadir pada setiap kondisi yang kita hadapi, tapi kita juga sering merasa bahwa hidup ini sendiri. Salah satunya adalah karena ketidakmampuan manusia untuk melihat masa depan. Misalnya di Yesaya 55 ayat 8, firman Tuhan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan bahwa manusia acap kali tidak sanggup melihat bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih sempurna, sehingga Tuhan ngomong, rancanganku itu beda dengan rancanganmu. Jalanku beda dengan jalanmu. Percayalah saja. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, semakin rendah kualitas kehidupan manusia, maka semakin susah dia diajarkan untuk melihat masa depan. Contohnya saja ya, pemilu yang kita lewati bersama-sama itu tentu sudah ada apa namanya slogannya ya, yaitu jujur dan adil, jurdil. Tapi dalam perjalanannya masyarakat mudah sekali dipengaruhi dengan pemberian-pemberian yang kalau dilihat itu nilainya tidak seberapa. Sementara keputusan untuk memilih pemimpin itu dampaknya akan jauh lebih panjang 5 tahun ke depan. Nah, orang yang pengertiannya rendah, pemahamannya mengenai masa depan itu kurang, maka orang cenderung berpikir praktis. Sapa wae sing ngemenehi aku sekalipun sedikit ya tak pilih. Itu contoh Bapak Ibu Saudara bahwa kita seringkali berpikir pendek. Manusia seringkali memilih jalannya sendiri berdasarkan apa yang diamati, apa yang dilihat, itu berdasarkan fakta yang terlihat saat ini, gitu ya. Jadi semakin rendah kualitas kehidupan manusia, maka dia semakin susah untuk diajar melihat masa depan. Nah, apa dampaknya ketika seseorang sulit diajar untuk melihat masa depan? Yang pertama kali adalah dia akan mudah diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Ya. Kalau hatinya tidak mantap, kalau hatinya tidak punya misi yang kuat, ya, kepastian akan masa depannya, ya tentu dia mudah sekali tergoda oleh situasi dan kondisi yang dihadapi. Ya. Kemudian prakteknya adalah orang yang seperti itu, katanya dia tidak akan mengalami janji Tuhan. Ya, sedangkan kita, Bapak Ibu Saudara orang percaya, bahwa Allah mau kita semua mengalami, menerima janji Tuhan. Ya. Tidak terkecuali orang-orang percaya Tuhan mau mengalami janji Tuhan. Tapi tentu syaratnya kita mau diajar, dilatih, dan kita memperjuangkan masa depan kita di dalam Dia. Ya, kita berpegang pada janji-janjinya, ya, kita kuat untuk senantiasa berpijak pada ketetapan firman dan janji-janjinya. Ya. Nah, di dalam Tuhan, itu sesungguhnya dia memiliki rancangan masa kini maupun masa depan. Tuhan mau kita diajar, pandangan kita, keyakinan kita akan masa depan itu ada di dalam dia. Tetapi dia juga sesungguhnya mempunyai rancangan kita dari waktu ke waktu. Masa kini yang kita hadapi, dia pun hadir di situ. Ya.
Kita lihat bersama-sama misalnya bagaimana Tuhan ketika menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan dari tanah Mesir di Keluaran 13 ayat 17 itu katanya bahwa Allah menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin walaupun jalan ini paling dekat sebab firman Allah jangan-jangan bangsa itu katanya menyesal apabila mereka harus menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, jadi dalam jangka pendek Allah tahu persis mentalitas seperti apa yang dihadapi oleh orang Israel. Dia mentalitas budak. Dia bahkan lama tidak mengenal janji Allah. Dia tidak mengenal Allah yang hidup. Sehingga ketika melalui Musa, Tuhan ingin bawa bangsa itu keluar dari tanah Mesir. Pada awalnya, Tuhan begitu melindungi dia. Baik hal-hal yang dia lakukan melalui mujizatnya maupun menjaga mentalitas dia agar tidak berbalik ke Mesir. Tapi ternyata bangsa itu sekalipun pada awalnya dihindarkan agar tidak berperang terlalu dini, pada akhirnya setelah dia mengalami Tuhan, bangsa itu pun harus menghadapi peperangan. Tetapi tentu peperangan yang dihadapi, mereka sudah punya keyakinan bersama Allah yang hidup. Ya. Jadi artinya Allah untuk membawa masa depan kita yang penuh dengan harapan, dia melatih kita dari waktu ke waktu, dari hal yang paling sederhana, kemudian agak susah, begitu rumit, sampai akhirnya dia punya tujuan yang luar biasa mengenai kehidupan kita di dalam dia. Ya. Nah, Allah mendidik kita untuk melihat masa depan kita, sekalipun ya didikannya pada saat ini itu terasa sulit, terasa berat, bahkan kita seringkali merasa mustahil untuk melewatinya. Tetapi proses untuk mendidik kita memiliki masa depan itu Tuhan terus lakukan ya. Bahkan untuk orang-orang tertentu yang luar biasa mengasihi dia seperti Ayub gitu ya, di ayat pembukaannya dikatakan bahwa Ayub Ayub itu adalah orang yang saleh, yang begitu mengasihi Tuhan, yang tidak bercacat di hadapan Tuhan. Tetapi untuk orang yang sekualitas itu pun Tuhan ingin bagaimana membentuk Ayub lebih lagi sampai akhirnya dia benar-benar menjadi jauh lebih berkenan di hadapan Tuhan gitu ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara di Ulangan 8 ayat 23 dan 56 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ini contoh didikan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Seringkali kita menjalani kehidupan ini, kita tunduk, kita terperangkap pada cara berpikir, strategi, keputusan yang diambil oleh manusia pada umumnya. Tapi sebagai umat Tuhan, Tuhan mau kita mengerti bagaimana caranya, rancangannya, jalan yang dia tetapkan untuk kita, yaitu untuk membuat kita lebih bernilai lagi di hadapan dia. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Jadi kalau di sini katakan seperti seorang yang mengajari anaknya, tentu tidak ada maksud buruk sekecil apapun. Tuhan melewatkan kita pada satu proses yang panjang, proses yang sulit, proses yang berat.
tapi kita ketahui bahwa tidak ada maksud sekecil apapun, maksud itu tidak baik bagi kita. Gitu ya. Bagaimana Bapa itu punya rancangan, punya rencana, punya kasih yang luar biasa terhadap anaknya. Kalau toh dia mengajar kita, mendidik kita, ada satu maksud yang mulia, semata-mata nanti bermanfaat untuk kita sendiri. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan takut akan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita ketahui bahwa Allah begitu luar biasa, memiliki ekspektasi yang luar biasa bagi kita semua anak-anaknya, untuk kita memiliki masa depan di dalam Dia. Tentu prosesnya memang berbeda-beda antara saya dan saudara, tetapi di balik itu semua ada maksud dan rancangan yang luar biasa, bahwa jalannya yang tersembunyi itu mengandung satu nilai kemuliaan yang tentu disediakan bagi kita semua ketika kita tetap mengikuti didikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan, mari kita tetap bersemangat mengikut Tuhan, jangan lewatkan proses dan didikan Tuhan, karena ada maksud yang mulia dan tentu itu bagi masa depan kita semua di dalam Dia. Terpujilah namanya, mari kita berdoa.